Al-mutawalli Lau sallama sabiyun la yajibu alaihi al-jawalu li'anna sabiyya laysa minal ahlul fardi wa hadha alladhi qalahu sahihun lakinil adabu wal mustahabbu lahul jawab. Qala al-qadi Husain wa sahibuhul mutawalli walau sallama sabiyyu ala balighin fahal yajibu ala baligh ar-raddu fihi wajhani yam binayani ala sihhati islamihi in qulna yasihu islamuhu kana salamuhu kasalamil balighi fayajibu alaihi fayajibu jawabuhu wa in qulna la yasihu islamuhu lam yajib raddus salam lakin yustahab. Faslun, ini sebuah fasal. Qala al-mutawalli, berkata Imam al-Mutawalli, lau sallama sabiyun la yajibu alaihil jawabu. Seandainya mengucapkan salam anak kecil itu maksudnya belum balik, la yajibu alaihil jawabu, maka tidak wajib dijawab salamnya. Li'anna sabiyya laisa min ahlil fardi, karena anak kecil tidak termasuk ahlul fard, artinya orang yang sudah terkhitab melakukan kewajiban. Kan kalau mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Karena yang mengucapkannya itu bukan ahlul fardi, maka menjawabnya tidak wajib. Ini alasan orang yang mengatakan tidak wajib. Ya. Wa hadzal ladzi qalahu sahihun, dan pendapat yang dikatakan demikian ini adalah sahih, betul, tidak wajib. Jadi kalau burung beo mengucapkan salam, kan burung beo itu fasih ya, assalamualaikum, betul. Ya, kalau ada orang pasti dia mengucapkan salam, maka dia bukan ahlul fard, gak wajib dijawab. Atau bel, sekarang sudah gak ada ya, kalau dulu banyak tuh, assalamualaikum gitu. Nah, bel itu bukan ahlul fard, maka tidak wajib dijawab. Ya, seperti hanya anak kecil. Lakinil adabu wal mustahabbu lahul jawabu, akan tetapi menurut adab disunahkan menjawab. Apalagi anak kecil, kalau nggak dijawab nanti dia malas, dia nggak mau lagi mengucapkan salam. Jadi ada efek kalau kita tidak menjawab salam, salamnya anak kecil yang masih belajar, yang dia bersemangat. Tapi secara hukum tidak wajib. Itu menurut satu pendapat. Qala al-qadi Husain wa sahibuhul mutawalli, berkata Qadi Husain, ya, dan ia bersahabat dengan al-mutawalli, ya. Walau sallama sabiyyu ala balighin, seandainya mengucapkan salam anak kecil kepada orang yang sudah balik, ya, fahal yajibu alal balighi ar-raddu, apakah wajib bagi orang yang balik itu untuk menjawabnya? Fihi wajhani, keduanya, ya, dalam masalah ini ada dua jawaban, ada dua wajah.
Ya, yan baniyani ala sihati islamihi, yang keduanya dibangun berdasarkan kesahan dari keislamannya si anak itu. In qulna yasihu islamuhu, kami katakan apabila sahih keislamannya, memang dia orang Islam gitu ya, bukan cuma lahir tapi memang kecenderungan anak itu muslim gitu. Karena salamuhu kasalamil balighi, maka salamnya anak kecil itu seperti salamnya orang yang sudah balik. Jadi pendapat kedua mengatakan wajib dijawab. Ya. Fayajibu jawabuhu, maka hukumnya wajib menjawab salam anak kecil. Karena dilihat dari sahnya keislaman si anak itu. Wa in kunna la yasihu islamuhu, apabila kami katakan tidak sah keislamannya, anak itu sebenarnya non muslim, cuma memang bergaulnya sama orang kampung. Ya, biasa tinggal di masjid. Ya, kemudian dia bisa mengucapkan hal-hal yang biasa diucapkan oleh orang muslim. Dulu beberapa waktu yang lalu saya masih mengajar di Villa Bintaro Regency itu. Ada anak orang Chinese perempuan dan dia mainnya di masjid gitu. Jadi dia ikut pengajian, baca Iqra. Tapi ibu bapaknya sibuk mencari pekerjaan gitu. Ya. Sampai-sampai seperti kurang diurusin. Akhirnya ditawarin sama pengurus, saya bilang bawa aja ke pesantren. Maka masuk ke pesantren As-Safina. Beberapa lama, akhirnya orang tuanya mencari keberatan juga, akhirnya ditarik lagi. Nah, kita nggak bisa maksa karena anak itu belum dewasa. Anak itu belum dewasa, jadi ibu bapaknya lebih berhak terhadap diri anak itu. Nah, itu tidak sah keislamannya. Lam yajib raddus salam, tidak wajib menjawab salamnya kalau anaknya memang dia masuk ikut-ikutan. Lakin yustahabu, akan tetapi sunnah saja menjawabnya, dianggap baik kalau dijawab itu, tapi bukan kewajiban. Ya. Ini kan banyak ya, kalau di Kebayoran Lama dari dulu ya, Kebayoran Lama, Tangerang itu orang Cina hitam ya, memang berbau. Bahkan habis nonton film Tancep, tidur bareng sama orang kampung di musola, di masjid. Biasa itu. Nah, dia kalau Fatihah, Yasin bisa, karena sering ikut tahlilan. Orang pulang bawa berkat ya. Tapi ya, bukan jawabnya hanya sekedar sunnah saja kalau tidak sah keislaman. Kultu, aku berpendapat, ya, saya berpendapat, kata Imam Nawawi, as-sahihu minal wajhaini wujubu raddis salam. Kaul yang sahih dari dua jalan, ya, maka dianggapnya itu wajib menjawab salam. Ya, dari dua hal yang dipertimbangkan itu wajib hukumnya menjawab salam. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasar pada firman Allah Ta'ala, wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian mendapatkan penghormatan dengan sebuah penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka berikanlah penghormatan yang lebih bagus dari yang diterimanya, aurudduha, atau sejajar dengan pemberiannya.
kalau dia makna dari salam yang dia ucapkan, tapi itu maknanya apa? Penghormatan. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa fahayyu bi ahsana minha, maka berikanlah penghormatan yang lebih bagus. Aurudduha, sekurang-kurangnya sama. Artinya kalau yang lebih bagus, kalau dia bilang assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullah, itu lebih bagus. Kalau dia sampai warahmatullah, kita sampai wabarakatuh. Ya, ini pendapat Imam An-Nawawi. Nah, semuanya punya argumentasi, punya pertimbangan, ya, punya dalil yang kita boleh yang memilih. Tetapi yang paling bijak adalah pendapat yang terakhir, yang menurut Imam An-Nawawi. Jawabannya, karena pertimbangannya anak kecil kalau tidak dijawab besok dia malas. Ya, dia nggak dapat respon itu, anak itu peka. Jadi walaupun dia belum ngerti, kalau dia mengucapkan salam dijawab. Bahkan dikasih reward kalau dia kasih penghormatan. Kalau dia ucapin salam, waalaikumsalam, ya, di tangannya dicium atau pipinya dicium, maka anak itu senang. Ya. Wa amma qauluhuma innahu mabniyun ala islamihi. Adapun perkataan al-mutawalli bahwa dibangun atas keislaman seseorang itu tadi, faqala asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i, hadza bina'un fasidun. Kata beliau, ini adalah membangun sebuah pendapat yang tidak bisa diterima. Pasif, perkataan pendapat yang tidak argumentatif, ya. Wa huwa kama qala, sebagaimana itu dikatakan oleh Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Nah, jadi kesimpulannya bahwa walaupun anak kecil rasionya jawab saja, ya, karena memang perintahnya pakai juga aksan. Kalau salama balighun ala jama'atin fihi sabiyun, seandainya mengucapkan salam seorang yang sudah balik ala jama'atin kepada satu jamaah fihi sabiyun, di kelompok jamaah itu ada anak kecil, farada sabiyun, maka menjawab salam itu oleh anak kecil. Walam yarudu minhum ghairuhu, dan tidak ada yang menjawab di antara jamaah itu selain anak kecil itu. Faham yaskutu anhu, apakah sudah gugur kewajiban jamaah? Ya, dari jamaah itu sudah gugur apa belum ketika yang jawabnya anak kecil? Fihi wajhani, dalam jawaban ini terdapat dua wajah. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari kedua wajah itu tadi, wa bihi qala Qadhi Husain wa sahibuhu al-mutawalli, ya, berpendapat oleh Qadhi Husain dan sahabatnya al-mutawalli, la yaskut, belum gugur. Jadi kalau anak kecil menjawab, masih diminta menjawab oleh orang yang dewasa, ya. Jadi anak kecil tidak mewakili dari kelompok berjamaah. Li'annahu laisa ahlan lil fardi, karena anak kecil itu tidak termasuk kelompok yang wajib menjawab. Waraddu fardun wa lam yaskutu bihi, menjawab salam itu hukumnya wajib. Falam yaskutu bihi, maka tidak gugur dengan raddu sabinya, dengan jawaban anak kecil itu tidak gugur. Kama laiskutu bihi al-fardu fi sholati ala ya ada jinazati,
sebagaimana tidak gugur dengan anak kecil tadi, al-fardu fi sholati, mensolatkan alal jinazati, terhadap jenazah. Ini ada sebuah topik tentang jenazah dan jenazah. Kita kadang-kadang sudah diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia, kita menyebut jenazah. Jenazah itu keranda yang diisi oleh jenazah. Jadi mayitnya itu namanya jenazah menurut Syekh ya, dalam syarahnya beliau mengatakan bahwa jenazah maknanya al-mayyit, mayyitnya itu jenazah. Kalau usungan yang di dalamnya ada jenazah, yang di dalamnya ada jenazah, namanya jenazah. Jadi hadis-hadis yang mengatakan yaqumu sallallahu alaihi wasallam alal jenazah, itu benar. Nabi berdiri ketika marra alaihi jenazah, lewat usungan jenazah. Jadi bukan jenazahnya, tapi usungan jenazah. Nah, jadi jenazah ya, kama la yasqutu bihil fardu fi sholati alal jinazati, ya, sebagaimana tidak gugur kewajiban sholat ya anak kecil itu bagi ya satu jenazah, nggak gugur, tetap harus disolatkan oleh orang yang dewasa. Ya, nah ini jadi yang mengatakan wajib punya argumentasi, ya. Begitu juga orang yang mengatakan tidak wajib, mereka juga punya argumentasi. Ya. Wathani huwa qaulu Abi Bakrin Asy-Syafi'i sahibul Mustadhar, ya. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Abu Bakar Asy-Syafi'i, ya. Sahibul Mustadhari, ya. Orang yang memiliki pemahaman ya zahir. Kalau ada Daud Az-Zahiri, artinya yang memahami secara tekstual, nah itu mustazhir, ya. Orang yang melihat hadis itu berdasarkan teks, berdasarkan mantuk, berdasarkan kalimatnya. Min ashabina, ya, dari kalangan ulama-ulama kita, annahu yaskutu, bahwa menurut Abu Bakar Asy-Syafi'i sudah gugur kalau dijawab, walaupun yang menjawabnya anak kecil. Ya. Kama yasihu adzanhu rijali, sebagaimana sah azannya anak kecil bagi sholat jamaahnya kaum dewasa. Ar-rijal di sini maknanya kaum dewasa. Balighi, orang mau sholat itu yang azan anak kecil sah. Nah, maka kalau berjamaah ada orang yang mengucapkan salam, kemudian salamnya dijawab oleh anak kecil, maka hukumnya sah. Ya, jadi semuanya ini punya argumentasi, ya, ulama-ulama itu, sehingga hukumnya seperti itu, dan kita bisa pilih dari ya jawabannya. Ada seorang ulama, ya, dia kalau telepon itu, ya, telepon gitu, dia tidak mengucapkan salam.
Dan kalau menjawab salam karena itu dianggapnya adab. Tapi kalau dia tidak mengucapkan salam. Ketika ditanya kenapa nggak mengucapkan salam, karena telepon itu tidak muwajahah. Jadi yang menjelaskan tentang assalam inda liqa, mengucapkan salam itu ketika bertemu. Apakah alat komunikasi itu representatif untuk disebut ketemu? Maka sebagian ulama mengatakan tidak. Karena itu namanya bil wasilah, ada alat. Ya, sehingga itu tidak disebut dengan muwajahah. Yang lain mengatakan muwajahah. Ya, itu termasuk liqah, dianggapnya bertemu. Walaupun bertemunya itu bertemu frekuensi. Jadi pertemuan frekuensi itu sama dengan pertemuan muwajahah. Bertemu ini kita ini namanya satu frekuensi di alam. Ya, dan pada level yang sama. Ya, atmosfer yang sama. Itu namanya satu level. Nah, begitu juga orang yang ketemu dalam speaker itu, dalam bertelepon itu komunikasi, dianggapnya itu juga liqa, pertemuan. Maka sunnah mengucapkan salam, wajib menjawab salam. Ya, ini menarik nih, karena sekarang berkembang dari telepon, kemudian ada telepon video. Ya, sebelum keluar AP ini keluar tahun berapa? HP ada ingat ya? Tahun 2000-an ya. Sebelum itu nggak ada. Di kecamatan KUA Kecamatan Kebayoran Baru menikahkan seorang wanita yang calon suaminya itu ada di luar negeri. Maka dinikahkan dari Kebayoran Baru yang calon prianya itu di luar negeri. Ada wanitanya, pengantin wanita, ada ibu bapaknya, semuanya di sini. Kemudian seperti halnya lazim kemudian dinikahkan. Orang menganggap itu tidak sah karena tidak disebut liqa, tidak dianggap muwajahah, bertemu aja. Tapi yang lain mengatakan ketemu, seperti pemahaman ya, mengucapkan salam. Akhirnya ketua KUA-nya ini dipindah. Ya, dianggapnya baik. Nah sekarang video call. Video call ini ada suara, ada gambar. Apakah masih dihukumkan sama dengan by phone? Nah, ulama mengatakan sah karena gharar dalam video call itu sulit gitu. Umpamanya tunjukkan ini hadir semua atau dia ya membuktikan keberadaannya, maka itu sangat memungkinkan. Nah ini bahasan dulu semacam ini, tapi perkembangannya begitu cepat sehingga sekarang pernikahan dengan video call itu dikatakan sah. Berbeda waktu cuma telepon saja. Ya jadi dia cuma suara, tidak ada gambar. Kalau sekarang kan memang benar-benar
frekuensi itu bisa direkayasa. Jadi kita dengan di Amerika itu frekuensinya direkayasa cuma jauh secara fisik. Tetapi ya audiovisual itu bisa dalam waktu yang bersamaan. Maka ulama menyatakan sah video call. Termasuk juga mengucapkan salam. Ya, nah itu berkembang ya. Ya, jadi kama yasihul adzanuhu lirrijal, sebagaimana sah azannya anak kecil lirrijal lil balighin, bagi orang-orang yang dewasa sah gugur ya kesunahannya. Yasbutu anhum talabul adzan, maka gugur bagi jamaah itu untuk mencari adzan, meminta adzan. Ya. Ini cuma persoalan adzan ya, tetapi bisa berkembang karena sudah menyangkut telekomunikasi, perkembangan digitalisasi berkembang. Tapi hebatnya ulama-ulama dulu itu sudah membicarakan, ya sudah dibahas secara tuntas sehingga kita sekarang membuat sebuah analisa, memperhitungkan kondisi objektif sekarang itu mudah. Tapi yang hebat mereka, ya ulama-ulama itu yang membuat analisa, yang tidak setuju dengan argumentasi, yang setuju juga punya dalil yang dijadikan hujah. Hebat ya ulama-ulama dulu itu luar biasa. Nah ini Bapak, utama ustadz-ustadz muda itu harus banyak belajar ya, karena yang semacam ini bisa jadi kunci. Saya berpendapat wa amma sholatu alal jinazati, adapun sholat menurut jenazah. Kalau di alal janazati berarti janazahnya di atas, di dalam keranda. Kira-kira gitu aja cara menerjemahkannya ya. Kan kita sholat ngadapin jenazah, menghadapin janazah kalau sholat. Hah? Janazah, karena jenazahnya ya kan tidak ada usungan. Jadi mau dibaca jenazah bisa aja, tinggal menerjemahkannya. Dan ini bagian dari keapikan dalam berbahasa. Tetapi secara amnya, orang kalau nyebut usungan janazah, mayitnya juga disebut janazah juga. Bukan cuma ustadz, kiai juga, karena memang sudah lazim penyebutannya seperti itu. Tapi kalau mau ya membedakan ya dari sisi bahasa seperti itu. Bedanya jenazah dengan janazah. Sama juga gini, wudu sama wadu. Kalau wudu itu perbuatannya. Kalau wadu air yang dipakai untuk wudu. Ya. Jadi bukan ma'ul wudu, tapi cukup mengatakan wadu itu sudah bermakna. Ya, jadi ada ulama yang cerewet gitu. Tetapi dipikir-pikir benar juga supaya yang tepat dalam menerjemahkan sebuah kata. Jadi wa amma sholatu alal jinazati, adapun salat terhadap jenazah, faqad talafa ashabuna fi sukuti Fatihah di salat sabihi. Berbeda pendapat ashabuna ai ulama, ya, berbeda pendapat ulama-ulama kita fi sukuti Fatihah.
Menurut saya nggak ada masalah karena memang jauh lebih bagus kalau yang sholatkan itu. Tapi ada ustaz yang dengan memang nggak ada ustaz, memang nggak ada orang dewasa, memang. Jadi ini jawaban atas kasus itu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Jadi sekarang tidak mendapat. Jadi kan namanya ya sesuatu dengan warna soalnya di Syafi'i menetapkan ya yang demikian itu oleh Imam Syafi'i. Wallahu a'lam. Apabila mengucapkan salam pada seseorang oleh orang lain, insan, laki yang ala kudin, kemudian berjumpa tidak terlalu lama. Yusanalu ayusallimu alaihi taniyan maka disunahkan mengucapkan salam kembali kepada orang yang tadi sudah diadakan itu taniyan yang tidaknya wasal atau lebih banyak. Jadi kan kalau sekarang ini Ibrahim ini kaidah ini terpakai. Assalamualaikum, di mana yang kayak gini? Ya, orang itu udah sebentar lagi udah masuk nih, udah masuk lagi. Ya. Halaman masuk, kamu lagi, kamu lagi. Kan kalau sekarang ini jadi kajiannya sudah tepat. Nah, kalau dulu sebelum ada handphone, ya telepon masih bisa, tapi sebelum ada alat komunikasi sulit ini membatalkan ketemu, ya. Atau bisa jadi mau jalan ke masjid gitu ya, jalan ke masjid, yang satu mau ke masjid, yang satu mau belanja, mau ke warung, kamu ikut sekarang, yang satu masjid, dia habis belanja ke masjid gitu ya. Kan lama itu ketemu lagi ya sunnah. Ya kalian tanya buat kalian wasal. Artinya berapa kali pertemuan ya sejumlah itu juga dia mengucapkan salam. Ittafaqo alaihi ashabuna, ya berittifaq ulama-ulama kita atas yang demikian itu tadi. Wa yadullu alaihi ma rawainahu fi sahihail Bukhari wa Muslim, menunjukkan atas pendapat yang demikian itu sebagaimana kami meriwayatkan hadis pada kedua sahih yaitu Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadisil musii salatahu, ya dari Abu Hurairah tentang hadis orang yang tidak bagus salatnya. Annahu ja'a fasalla, maka al-musi datang dia kemudian salat. Summa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi, dan dia datang menjumpai Nabi mengucapkan salam kepada Nabi. Farada alaihi salam, maka Nabi menjawab salam orang itu. Faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salat lagi, sesungguhnya kau belum sholat. Artinya sholatnya belum dianggap bagus. Faraja fasalla, maka orang itu mengulangi sholat. Ya. Sumaja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang lagi kepada Nabi
mengucapkan salam. Hatta fa'ala dzalika thalatha marrat. Sehingga terjadi sampai 3 kali. Nabi tetap jawab terus. Nah itu ini dalil argumentasi bahwa setiap kali bertemu, walaupun pada tempat yang sama dalam tempo yang tidak berjauhan, masih disunahkan juga. Kalau seandainya Nabi tidak menganggap perlu menjawab, maka nggak perlu ya. Tapi orang itu mengucapkan salam Nabi dan Nabi menjawab salam Nabi sampai 3 kali. Itu yang dimaksud dalam salam. Warwai nafi sunani Buddha wa ya. Ya. Ini masalah tentang sholat jenazah. Jadi lebih afdolnya itu anak apa ustaz yang di masjid. Satu. Yang kedua, kalau memang imam masjid yang sudah diadakan untuk sholat jenazah, apakah tidak seharusnya keluarganya dulu yang dipesankan? 2. Terus yang 3, kalau imamnya cara bacaan Fatihahnya juga nggak fasih, dalam cara rukun dan syaratnya juga nggak tahu, asal main sholat aja, itu untuk sholat jenazahnya gimana dulu, sah apa? Nah ini dia kalau nggak bagus kenapa jadi? Dia kenapa jadi? Padahal nggak bagus. Artinya gimana ya? Orang nggak bisa sholat kok ngimamin gimana? Nah kalau ditanya bagusan mana ustadz yang mensolatkan dengan anaknya lebih beradab, lebih bagus, anaknya yang mensolatkan, bila anaknya bacaannya sudah bagus. Hukum sholat imam yang tidak fasih dan sebagainya ini ya, artinya pengurus masjid juga harus menentukan ya, siapa yang berhak yang mestinya ya susah ya memang. Memang ada orang yang penting maju aja gitu, padahal tidak dia bacanya tidak bagus ya. Ya mesti belajar ya, mesti dikontrol. Bahkan makruh mengikuti sholat berjamaah bila ada orang yang lebih bagus. Ya. Terima kasih bro. Misalkan kita sampai ke masjid, sebelum sholat tahiyatul masjid ada ucapin salam, kita dulu imam jawab atau jawab. Kalau karena menjawabnya hukumnya wajib. Yang bisa menggugurkan tahiyatul masjid kitanya yang action. Assalamualaikum. Nah itu tahiyatul masjidnya sudah gugur karena dia tahiyatnya dengan salam. Tapi kalau kita yang datang Assalamualaikum, nah, kan kita menjawabnya hukumnya wajib. Tahiyatul masjid tahiyatin pahayu diasani al-Tuhan. Ini kira-kira berlaku nggak kebalikannya Tuhan Guru? Sebab dalam satu riwayat pernah Rasulullah itu diucapkan apa gitu, syamu alaika gitu. Kemudian Rasul nggak menjawab, tapi yang menjawab Siti Aisyah Tuhan Guru. Wa syamu alaika wa lahanatullah wa azabu gitu. Jadi orang itu menyumpahi Rasul 1 kali, dibalas 3 kali gitu Tuan Guru. Iya, tapi yang mengucapkan itu orang kafir, bukan orang Islam. Jadi keluar dari bahasan kita. Kalau orang kafir
mengucapkan salam sama kita tidak wajib dijawab. Ya, kalaupun memang semestinya fa'ilam takun labudda lahu, tidak dapat tidak, waalaikum. Ya, jawabannya waalaikum, seperti itu, tidak. Adapun pada orang yang kafir harbi, ya, memang dijawabnya Waalaikumsalam. Sam itu maknanya celaka, ya. Nah, karena memang kita tidak wajib menjawabnya. Itu nggak ada kaitannya dengan bahasan kita, karena itu antara orang Islam dengan orang non-Muslim. Kebalikan itu dulu ya. Masih berbeda. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين، ثم إلى أرواح مشايخ الذكر والتوحيد السيد عمر بن عيسى برق وهاسمرقندي، وسيدنا حبيبي عمر بن عبد الرحمن العطاس، وشعر بن عبد الله باراس، والحبيب عيسى بن محمد الحبشي، والحبيب علي بن حسن العطاس، والحبيب علي بن حسين العطاس، وشيخ أحمد بن عبد القادر باشر، وشيخ محمد بن أحمد مشموس، وسيد المعلم محمد الشافعي هذاني، وشيخ عبد الكريم مرزوقي، وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا، وهلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله، ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من هو
خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا بخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة ودواما وسلام تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في كل المرام بالعمر والأحجام. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وإننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله في البدء والتنام.